Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi bersama dengan kita di channel Makarimul Akhlaq, membahas tentang ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid, ilmu di mana kita belajar dalamnya tentang cara pembagian harta waris itu seperti apa, siapa saja yang menjadi ahli warisnya si mayit dari keluarga besarnya si mayit gitu ya, dan berapa saja bagian-bagian dari ahli warisnya yang ada, kemudian siapa sajakah yang mendapatkan sisa dari harta waris yang ada gitu teman-teman. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada subbab yang keempat, yaitu tentang jatah waris ayah. Jatah waris ayah bisa dibuka kitabnya halaman 21. Kita baca matannya yang di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizallahu taala, itu Dr. Khalid Mahmud Al-Juhani hafizallahu taala. Terdapat 3 poin pembahasan gitu ya. Poin pertama, ayah mendapatkan 1/6 jika ada keturunan laki-laki gitu ya. Jadi ini jatah warisnya si ayah nih. Misalnya ada orang yang datang ke teman-teman, bilang ada mayit, salah satu ahli warisnya adalah ayah gitu. Maka ayahnya si mayit itu jatah warisnya berapa, Ustaz gitu ya. Maka kita jawab, ayah itu ada 3 keadaan. Itu seperti yang ada di slide yang sebelah kiri. Yang pertama, ayah dapat 1/6. Slide kan yang sebelah kanan 1/6. Kapan? Jika ada keturunan laki-laki si mayit gitu ya, atau faraun waris zakar. Faraun waris zakar, keturunan laki-lakinya si mayit. Siapa saja kemarin sudah kita sebutkan, seperti ibn gitu ya. Kemudian cucu ibn kan anak laki-laki gitu ya. Kemudian ibn ini cucu laki-laki dari anak laki-lakinya si mayit. Kemudian binti ibn, cucu perempuannya si mayit dari anak laki-lakinya si mayit. Kemudian binti itu anak perempuannya si mayit. Makanya disebut dengan keturunan. Jika si mayit punya keturunan, maka si ayah dapat 1/6 saja gitu. Seperti yang ada di yang sebelah kiri, dapat 1/6 kapan? Jika ada keturunan laki-lakinya si mayit di ahli warisnya yang ada itu. Poin yang kedua, ayah mendapatkan 1/6 dan sisa 1/6 plus baki. Kapan? Jika adanya keturunan perempuan si mayit. Far'un waris unsa. Lihat sebelah kiri, ayah dapat 1/6 plus baki, plus sisa gitu ya, dapat 2. Pertama 1/6 dari seluruh harta warisan, ditambah sisa semuanya berapa? Nah, kasihkan ke ayah. Kapan tuh ayah dapat 1/6 plus baki? Jika ada keturunan perempuannya si mayit gitu teman-teman. Oke. Dan yang ketiga, si ayah dapat baki, dapat sisa. Kapan si ayah dapat sisa? Jika tidak ada keturunan si mayit. Ahli warisnya itu tidak ada keturunan mayit gitu. Maka si ayah dapat baki, dapat sisa. Nah, maka kita lihat langsung saja praktik soalnya seperti apa. Jadi ini ayah cuma dapat 3 ya. Maksudnya tiga keadaan, ada 3 keadaan. Kita lihat ada yang wafat, nomor 1, lihat nomor 1 di sebelah kiri. Ada yang wafat itu, kemudian ahli warisnya cuma 3, yaitu ayahnya si mayit, istrinya si mayit, dan ibennya si mayit, anak laki-lakinya si mayit. Maka ini yang wafat adalah suami gitu ya, suami wafat, seorang suami wafat meninggalkan ayahnya, istrinya, dan ibennya, anak laki-lakinya. Maka ayah di sini dapat berapa? Lihat apakah 1/6, 1/6 plus baki atau dapat baki. Jawabannya adalah si ayah dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Lihat syaratnya, ada keturunan laki-lakinya si mayit. Nah, ini dia ibn. Nah, ini keturunan laki-lakinya si mayit yang menjadi ahli warisnya. Oh, ada keturunan si mayit, laki-laki ya, laki-laki. Maka si ayah dapat 1/6. Kemudian istri dapat berapa? Ingat, sebelumnya pelajaran istri dapat berapa? Istri dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada keturunan si mayit, anak laki-lakinya si mayit ini, si ibennya ini gitu. Maka istri dapat 1/4. Kalau tidak ada keturunan si mayit, maka istri dapat 1/8 gitu ya. Karena istri kan kalau nggak 1/4, maka dia 1/8 gitu. Nah, maka iben, anak laki-laki si mayit, dapat berapa di sini? Dapat sisa, karena dia termasuk golongan asobah, dapat warisannya tapi asobah, sisa gitu ya. Nah, maka kita tentukan Rasul masalahnya berapa? Rasul masalah seperti sini. Ingat, rasul masalah itu kita lihat di atas ini ada 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Maka
carilah dari angka-angka ini yang paling kecil dan bisa dibagikan ke semua bilangan penyebut yang ada di permasalahan gitu ya. Maka di sini ada angka 6 dan angka 4 bilangan penyebutnya. Maka bilangan berapakah yang bisa dibagi ke mereka berdua adalah angka 12 gitu. Maka kita pilih 12. Maka kita lihat ayah dapat berapa jatah, berapa panah? 12 bagi 6 2. 2 kali 1 2 gitu. Kemudian istri dapat berapa panah? 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. 2 tambah 3 5 gitu. Sisanya berapa nih selisihnya ke 12? 5 ke 12. Maka sisanya adalah 7 gitu. Nah, maka di sini permasalahan ini roksul masalahnya 12 gitu ya. Ayah dapat 2 panah, istri dapat 3 panah, dan Ibn anak laki-laki si mayit dapat 7 panah. Taib mumtaz. Lihat nomor 2, penyelesaian soal nomor 2. Ada mayit yang wafat gitu ya. Ahli warisnya ayahnya si mayit, ada ayahnya si mayit, kemudian suaminya si mayit, makanya sang istri meninggal. Kemudian binti, anak perempuannya si mayit gitu. Anak perempuannya si mayit, ada keturunan perempuan di sini berarti. Maka kita lihat ayah di sini. Ayah dapat berapa? Lihat ada 1/6 plus baki atau dapat baki. Maka jawabannya adalah ayah dapat 1/6 plus baki plus sisa. Kenapa? Lihat catatannya. Ada keturunan perempuan yaitu binti. Ini keturunan perempuannya siapa? Si mayit. Ini kan ahli warisnya si mayit semua nih di sini. Karena ada binti, keturunan perempuannya si mayit, maka si ayah dapat 1/6 plus baki gitu. Nah, suami dapat berapa? Ingat, suami itu kalau tidak dapat 1/2, maka dia 1/4 suami itu. Kapan 1/2? Kalau tidak ada keturunan, keturunan si mayit. Kapan dapat 1/4? Ada keturunan si mayit. Itu teman-teman. Maka di sini suami dapat berapa? Karena ada keturunan si mayit, itu binti perempuan ini ada keturunan si mayit, maka si suami dapat 1/4 gitu. Dapat 1/4. Nah, kemudian binti dapat berapa? Nah, ini kan belum kita bahas. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas binti, anak perempuan itu jatah warisannya berapa. Nah, kita jawab saja binti 1/2. Dia dapat 1/2 karena dia sendirian gitu, teman-teman. Nah, maka di sini roksul masalahnya berapa? Kita lihat nih ada angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Mana di antara mereka? Pilih salah satu yang bisa dibagikan ke semua jumlah bilangan, ke semua bilangan penyebut yang ada di sini semua. Ada 6, 4, dan 12. Maka jawaban 6, 4, dan 2. Maka pilihannya adalah angka 2, 12 gitu ya. Oke, kita jawab sekarang. Pertama, ayah dapat berapa? 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2 gitu ya. Kemudian suami 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. Taib mumtaz. Binti dapat berapa? 12 bagi 2 6. 6 kali 1 6. Nah, ini totalnya berapa nih? 2 tambah 3 5. 5 tambah 6 11. Nah, berarti kan masih ada sisa 1 ya. Untuk sampai ke angka 12 ini kan 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 11. Masih ada 1 tuh untuk ke 12 selisihnya. Sisanya berarti ada 1. Dikasih ke siapa? Dikasih ke ayah. Maka ayah kan 1/6 plus baki. Bakinya kasih ke ayah. Maka 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Maka dalam masalah ini roksul masalahnya ada 12. Jatah warisan ayah adalah 3 panah, suami adalah 3 panah, dan binti 6 panah gitu teman-teman. Tapi berikutnya kita lihat nomor 3. Ada yang wafat meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya cuma 2. Yang pertama ayahnya si mayit, dan ibunya si mayit. Dah cuma itu saja. Dia gak punya anak-anak, gak punya paman, gak punya saudara kandung gitu ya, gak ayah kayak mau ibu kayak gak ada semuanya, gak ada istrinya, gak ada suaminya. Ahli warisnya cuma 2 di sini. Maka ayah dapat berapa di sini? Jawabannya adalah ayah dapat baki. Baki itu sisa. Lihat tuh, ayah dapat baki sisa. Gitu ya, yang ketiga tuh baki sisa. Syaratnya apa? Tidak ada keturunan. Benar kan? Tidak ada keturunan di sini, cuma ada ayah dan ibu saja. Maka ayah dapat baki. Ibu di sini dapat berapa? Ingat, ibu sebelumnya pembahasan ibu kalau tidak dapat 1/3 maka dia dapat 1/6, atau nanti yang ketiga 1/3-nya, sepertiganya baki. Nah, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3. Kenapa 1/3? Karena tidak ada keturunan, tidak ada far'un waris, tidak ada keturunan si mayit, kemudian tidak ada jam'un dari ikhwah, itu saudaranya si mayit nggak ada, yang jumlahnya 2 ke atas jam'un itu. Maka si ibu dapat 1/3. Roksul masalahnya berapa di sini? Karena cuma ada 1 bilangan penyebut, maka 3 gitu ya. Nah, ibu dapat berapa panah? 3
bagi 3, 1. 1 kali 1, 1 gitu. Maka sisanya berapa? 2. Maka ayah dapat 2, ibu dapat 1. Baik, mumtaz. Dan berikutnya yang soal nomor 4 gitu. Ada yang wafat meninggalkan 4 istri. Ini suami. Saat suaminya wafat, istrinya ada 4 gitu ya. Kemudian meninggalkan ayahnya si mayit. Maka kita jawab 4 istri dapat berapa? 4 istri. Kaidah istri berapa tadi? Kalau tidak dia dapat 1/4, maka dia dapat 1/8. Nah, di sini dapat 1/4. Kenapa? Karena tidak ada far'un waris, tidak ada keturunannya si mayit dalam masalah ini gitu ya. Kemudian ayah dapat berapa? Ayah dapat baki. Itu karena apa? Tidak ada keturunannya si mayit itu. Maka rasul masalahnya berapa? 4. Karena cuma ada satu bilangan penyebut. Istri dapat berapa panah? 4 bagi 4, 4 kali 1, 4 bagi 4, 1 kali, kemudian 1 dikali 1, 1. Oke. Sisanya berapa? Ayah dapat 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat nih, 1 ini apakah bisa dibagi ke 4? Tidak bisa kan? Maka harus dikalikan semuanya dikali jumlah istri. Ada berapa jumlah istri? Ada 4. Maka kita kalikan. Pertama, 4 kali 4 sama dengan 16. 1 kali 4 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, maka di sini roksu masalahnya adalah 16. 4 istri adalah 4 panah jatahnya. Dan ayah jatahnya 12 panah. Nah, 4 panah ini dibagi ke 4 istri. Berapa? 1. Maka masing-masing istri mendapatkan 1 panah. Kalau 1 panah nilainya 10 juta, gitu ya, maka masing-masing istri dapat 1 panah, gitu. Tapi mumtaz. Nah, ini pertanyaan berikutnya, nomor 5. Ada ayah, kemudian ahli warisnya ayahnya si mayit, kemudian binti ibn, anak perempuan dari anak laki-lakinya si mayit. Artinya apa? Cucu perempuannya si mayit dari jalur anak laki-lakinya si mayit. Maka ayah di sini dapat berapa? Nah, ini kan ada, lihat, binti, ada keturunan perempuannya si mayit, cucu perempuannya si mayit. Maka dapat berapa? 1/6 plus baki, karena ada keturunan perempuan. Maka si ayah dapat 1/6 plus baki. Nah, gitu dia. Nah, binti ibn dapat berapa tadi? Warisan anak perempuan berapa? 1/2. Nanti nih di pertemuan berikutnya insya Allah di binti itu kita akan ambil gitu. Nah, binti ibn di sini ada cucu perempuannya si mayit. Berarti ada keturunan perempuan si mayit, ya toh? Ini kan keturunan perempuan si mayit, binti ibn. Binti anak perempuan dari ibn, anak laki-lakinya si mayit. Maka ini adalah perempuan, keturunan perempuan, cucu perempuannya si mayit. Maka berapa rasul masalahnya? Di sini ada bilangan penyebut 6 dan 2. Maka 6. Gitu ya. Karena paling kecil dia. 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1 gitu. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3 gitu ya. Nah, sisanya berapa? Ini kan 1 tambah 3, 4 gitu ya. Sedangkan rasul masalahnya 6, masih ada sisanya 2. Milik siapa? Milik ayah. Dikasih ke ayah. 1/2 plus bagi sama dengan 3. Maka rasul masalahnya 6. Panah ayah 3. Bintu ibn, cucu perempuannya si mayit, 3 panah. Terakhir, ada mayit meninggalkan ayahnya mayit, ibnnya mayit, bintinya mayit. Ibnnya mayit adalah anak laki-lakinya si mayit gitu. Nah, maka ini bagaimana rumusan masalahnya? Nah, tolong fokus, tolong disimak. Ayah gitu ya. Mendapatkan dia berapa nih? Ini ada anak laki-laki juga ada, anak perempuan juga ada gitu. Nah, ini hukum asalnya gitu ya. Kalau ibn, anak laki-laki si mayit, juga si mayit punya anak perempuan, itu kan sejajar tuh, anaknya si mayit sejajar ya kan. Maka mereka teh dapat asobah. Berdua itu dapat baki, berasobah. Jadi dia dapat bakinya secara bareng-bareng. Jadi bakinya teh mereka berdua jadi golongan asobah gitu. Maksudnya kan satu-satu kan asobah ya. Ini teh 2 kalau mereka mah, kalau ada keturunan laki-laki dan perempuannya si mayit, ada ibn dan bintinya si mayit gitu. Maka mereka bergabung menjadi satu untuk mendapatkan baki. Nah, maka ayah hitungannya dapat berapa? Ayah karena ada anak laki-laki dapat 1/6. Ini kan ada binti, ada binti anak perempuan. Di atas kalau ada anak perempuan, ayah dapat 1/6 plus baki. Ya. Tapi kan nggak boleh ada yang dapat baki 2 orang, nggak boleh. Cuman 1 bisanya. Gitu ya. Maka ayah dapat 1/6, tidak plus baki, tidak, karena bakinya udah diambil sama anak-anaknya si mayit, ibnnya si mayit, nih anak laki-laki si mayit dan si binti si mayit bergabung menjadi satu untuk mendapatkan baki. Ngerti teman-teman?
Maka Rasul masalahnya ada 6. Adalah 6 gitu maksudnya. Karena bilangan penyebutnya cuma satu, yaitu angka 6. 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1 kali 1 adalah 1, teman-teman. Nah, sisanya berapa? Sisanya 5. Ya toh? 5 bagi mereka semua nih. Nah, 5 bisa nggak dibagi ke Ibn dan binti? Nah, maka di sini lizzakari mislu hadzil unsayain. Itu laki-laki jatahnya lebih besar, 2 banding 1, sama perempuan. Laki-laki dapat 2, kalau perempuan mah dapat 1. Nah, maka ini ibaratnya si Ibn teh dapat, ada 2 orang nih si Ibn. Si binti teh 1 karena perempuan. Jadi 2 banding 1, 2 banding 1. Jadi kan 3 orang ya sebenarnya ya. Maka 5 di sini 5 nggak bisa dibagi 3 nih. Ibn kan dapat 2 jatah. Binti perempuan 1 jatah, 2 banding 1 dalam Al-Quran. Maka 5 tidak bisa dibagi menjadi 3. Jadi gimana? Dikalikan 3 semuanya gitu ya. Dikalikan 3 semuanya. 6 kali 3 sama dengan 18. 1 kali 3 sama dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, maka 15 gitu ya dibagi 3 berapa? 5 gitu ya. Maka Ibn dapat berapa? 5 tambah 5 10. 2 bagian. Satu bagiannya kan 5 tadi. 15 bagi 3 5. Satu bagiannya 5. Nah, Ibn dapat 2 bagian. Maka 5 tambah 5 10 gitu ya. Binti dapat 1 bagian, ya 5. Maka totalnya 10 tambah 5 15 gitu ya, teman-teman ya. Maka si Ibn dapat 10, si binti dapat 5 gitu. Nah, gitu teman-teman. Kita hapus dulu, kita hapus sebentar. Maka si Ibn dapat 10, si binti dapat 5. Maka di sini Rasul masalahnya 18. Ayah dapat 3 panah, Ibn anak laki-laki dapat 10 panah, dan binti dapat 5 panah gitu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan maka bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.